Kalian pecundang. Bagaimana aku mengajari kalian selama ini sebagai guru? Siapa lagi? Satu lagi yang bisa bertarung. Kamu itu, cepat ke sini, ke gurumu. Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak bisa memukul, guru. Benar-benar tidak bisa. Hei, hei. Hah? Guru kedua. Orang itu terlalu gegabah. Si Jiao Guyuan Wan perawatan khusus untuk memar 100.000 satu, ayo berikan uangnya. Pergerakan bintang Hong Luan. Sudah takdir ribuan tahun berlalu cepat. Sudah waktunya mencari ibu untuk anak-anak nakal itu. Oh tidak, ayah tergoda oleh keinginan duniawi. Alipay 100.000 yuan. Hehehe. Kakak kedua, jangan bikin ulah ayah bilang dia akan mencari ibu untuk kita. Apa? Itu dia. Ayo. Halo, cantik. Jadi kamu yang datang untuk kencan butaku? Bisa dibilang begitu. Lagi pula, jodoh sudah diatur oleh takdir, akulah jodohmu. Kamu, tapi aku gadis suci, berbeda denganmu, cerai dengan 3 anak. Lalu kenapa kalau dia cerai? Lagi pula, ayahku tidak cerai. Tepat, dia belum pernah menikah. Dan kami tidak perlu dia merawat kami. Jadi itu hamil di luar nikah dong. Baiklah, melihat kamu mengalami kesulitan. Aku akan menurunkan mahar menjadi 10,01 juta, dan beli 2 villa dengan kolam renang secara tunai. Sertifikatnya harus atas nama orang tuaku untuk menjamin pensiun mereka, dan aku ingin 1 juta sebulan untuk uang saku untuk aku. Beli baju dan tas. Permisi. Apa syarat yang bisa kamu tawarkan? Aku magang di grup cu perusahaan terbesar di Hangzhou, dengan gaji bulanan 1.999, dan bonus gaji 2 kali lipat akhir tahun. Ayahku di sini untuk mencari istri, bukan untuk menjadi orang bodoh. Orang dewasa sedang bicara, bukan tempatmu untuk menyela. Tambah satu lagi, setelah menikah, kamu harus mengirim mereka bertiga ke sekolah berasrama. Jangan pernah berpikir menjadikanku ibu tiri bagi 3 beban. Tante, aku kenal seseorang yang pasti bisa memenuhi semua tuntutanmu. Mau tahu apa itu? Apa itu? Itu namanya mesin uang dengan EQ begini. Kamu pantas menjadi ibuku. Kalian 3 beban kecil. Apa hak kalian untuk pilih-pilih di sini? Kalian seharusnya bersyukur mendapatkan ibu tiri dengan kualifikasiku. Ayah, wanita itu cantik sekali. Aku ingin dia menjadi ibu kami. Oh tidak. Aku melakukan kesalahan, jodohku ada di sana. Astaga, aku salah. Mamamu ada di sana. Yo, bukankah ini Nona Yun? Kudengar kamu sangat ingin menikah akhir-akhir ini. Tapi tidak ada yang mau denganmu. Itu sempurna. Dengarkan saja aku dengan patuh hari ini. Kita akan menyempurnakan pernikahan malam ini. Pah, itu berkahmu dipilih oleh tuan muda kami. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apakah dia layak? Kamu, Tuan muda, jangan buang kata-kata dengan sundal ini. Buka saja bajunya. Lihat apakah dia masih pura-pura, tangkap dia. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Bajingan, berani mengganggu mamaku. Mama. Bukankah kau bilang tidak ada yang mau denganku? Tuan, karena kau sedang mencari seseorang untuk dinikahi. Kenapa kita tidak menikah saja? Hei, apa yang terjadi? Aku jelas di sini duluan. tampan, berani merebut wanitaku? Kau bosan hidup?
Biarkan aku tunjukkan kekuatan Master Chuan. Apa yang kau lihat? Tangkap dia. Kura-kura kecil terbalik dan tidak bisa bangun. Haha. Papa, Mama bisa kita ambil surat nikah sekarang? Benar. Semoga ibu dan ayah selalu harmonis hingga tua. Dan bersatu selamanya. Kianyi, mulai hari ini, kita resmi menjadi suami istri. Nah, Liontin Giok ini sudah menemaniku selama 1000 tahun, hari ini aku berbagi setengahnya denganmu. 1000 tahun. Baiklah, terima kasih banyak. Kebetulan kau punya nama yang sama dengan Grandmaster of Destiny yang legendaris. Mungkin saja aku adalah Grandmaster of Destiny itu. Jika kau benar-benar Grandmaster of Destiny, itu akan sangat bagus. Meski kita belum saling kenal, toh kita sudah keluarga. Aku akan segera mengenalkanmu pada bisnis keluarga. Kau salah paham, aku tidak mengincar uangmu, dan aku juga tidak kekurangan uang. Antara kau dan aku, ini sudah takdir. Aku hanya berharap, kalau ada waktu, kau bisa lebih sering bersama mereka. Tentu saja. Aku akan menghidupkan mobil dan mengantarmu pulang. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Brengsek, berani-beraninya kau memukulku. Kak, aku dengar Chu Junjie, putra sulung keluarga pertama di Hanzhong, Tuan Muda, Chu adalah tunangan Wanat ini. Si brengsek ini berani selingkuh di belakang Tuan Muda Chu. Bagaimana kalau Tuan Muda Chu tahu? Bukan hanya kau yang bisa melakukannya. Cepat pergi. Ayah, kenapa ibu belum datang? Semoga tidak terjadi apa-apa pada mereka. Dasar sialan cici. Ibu. Enak. Kamu sudah bangun. Lagi pula, keluarga Yunmu hanya keluarga kelas 2. Dipilih olehku adalah kehormatan yang diberkati, dan kamu berani memberiku tanduk hijau. Hina. Hina. Aku, Yunyi, lebih baik menikah dengan pengemis daripada membiarkanmu memilikiku. Chu Junji. Lebih baik minum anggur hukuman daripada anggur sambutan. Karena kau sangat tidak patuh, akan kupenuhi keinginanmu. Akan kubuat semua orang tahu kau itu pelacur murahan. Keluarga Cumu menindas orang dan menganggap enteng nyawa. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Kau masih berpikir kau putri sulung keluarga Yun? Aku bukan. Apa yang kau lakukan? Wajah cantikmu. Tuan Muda, waktu baik telah tiba. Baik, bawa dia ke tempat pernikahan. Tutup wajahnya dengan kerudung merah. Jangan biarkan orang lain melihat wajahnya dan merusak rencanaku, ya. Tidak baik. Ibumu dalam bahaya. Ayo pergi. Hei, berhenti. Mana undanganmu? Ibuku yang pegang undangannya. Biarkan kami masuk, nanti kamu lihat sendiri. Siapa ibumu? Suruh dia keluar untuk menjamin kamu. Ibuku adalah pengantin wanita. Yun Tianyi ibumu. Kenapa tidak bilang saja Grandmaster itu ayahmu? Grandmaster? Itu benar-benar dia. Usir, usir. Tidak ada undangan, pergi sekarang juga, jangan jadi pemandangan buruk di sini. Kakak, kekerasan tidak menyelesaikan semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Aku punya rencana. Mereka jelas datang untuk minta makanan dan minuman gratis. Dan mereka bilang, aku punya rencana. Jadi ini rencana brilianmu? Aku akan pukul kamu sampai mati. Ah, pembunuh. Ya ampun, ada yang dibunuh. Kakak kedua dibunuh olehnya. Kamu bunuh kakakku dan berpikir bisa lari? Tolong, seseorang cepat datang. Orang dewasa ini membunuh anak-anak. Wow, benar, lihat. Ini. Ayah, kami hanya bisa membantu sejauh ini. Lupakan. Turun gunung tidak mudah. Karena kalian semua ingin bermain, mari bersenang-senang. Dat, Di saat yang penuh sukacita ini, mengapa mengeluarkan patung sang guru? Bukankah itu kesialan? Jaga mulutmu. Kemakmuran Hanzo hari ini semuanya berkat restu sang guru. Tanpa sang guru, tidak akan ada Hanzo atau 4 keluarga besar. Sang guru sudah hilang selama bertahun-tahun. Siapa tahu apakah dia sudah mati. Bahkan keluarga Fang yang dulu mulia pindah ke luar negeri. Siapa lagi yang peduli dengan sejarah kuno? Berhenti bicara omong kosong. Ayah, apa yang kau takutkan? Jika sang guru benar-benar begitu kuat, apakah keluarga Yun kita akan bangkrut? Semuanya. Hari ini adalah ulang tahunku. Dan juga hari pernikahan cucuku dengan putri sulung keluarga Yun. Saya minta kalian semua menjadi saksi. Tuan Chu masih segar bugar, dan Tuan Muda Chu adalah pemuda yang penuh harapan. Masa depan keluarga Chu tidak terbatas. Anda terlalu memuji. Tuan, Anda terlalu rendah hati. Kini keluarga Chu berdiri di puncak Hanzo. Dengan dukungan penuh dari keluarga Yun, kalian pasti akan menjadi pemimpin untuk generasi mendatang. Hahaha, menjadi besan dengan keluarga Chu adalah kehormatan besar bagi keluarga Yun. Begitu, kalian ingin menjadi pemimpin keluarga? Kalau begitu, kembalikan dulu istriku. Begitu, kau ingin menjadi pemimpin keluarga? Kalau begitu, kembalikan dulu istriku. Tian Chen. Berani-beraninya kau. Siapa di sana? Berani mengganggu acara keluarga Chu? Dari mana datangnya satpam bau ini? Bau miskin. Di acara mewah seperti ini, satpam rendahan berani menyelinap masuk, keluar sekarang. Satpam? Jika kau bilang begitu, ya sudah. Aku datang hari ini hanya untuk menjemput istriku, Yun Qianyi. Kau bilang Yun Qianyi adalah istrimu? Berpakaian seperti itu, dan kau ingin menikahi Yun Qianyi? Enya, meskipun keluarga Yun sudah jatuh, kami tidak akan pernah menikahkan Qianyi dengan sampah sepertimu yang hanya cocok jadi penjaga. HMPH, Yun Sa. Pak Yun, sampah yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa mengumpulkan $100, dan kau menyebutnya penjaga, kau benar-benar melebih-lebihkannya. Kau, bocah nakal. Aku belum mencarimu, dan kau datang sendiri ke pintuku, HMPH. Mencari masalah denganku. Kau pikir kau pantas? Pantas atau tidak bukan kau yang menentukan. Berani menyentuh wanitaku, mati. Berani menyentuh wanitaku, mati kau. Aneh, apa yang terjadi? Bajingan, merangkaklah. Tuan Muda Chu adalah kebanggaan generasi muda. Setelah menguasai teknik pamungkas keluarga Chu, bagaimana bisa ini terjadi? Tuan Muda Chu, yang hebat ternyata sangat lemah. Diam. Baiklah, Yun Qianyi. Ini semua salahmu, wanita jalang. Akan kuberi kau rasakan akibat mengkhianatiku. Lepaskan dia, menganiaya wanita, pria macam apa kau? Dia wanitaku. Tidak, dia adalah mainanku. Aku bisa menganiayanya sesukaku. Tian Chen, lari. Wajahku hancur. Aku tidak pantas lagi untukmu. Jangan pedulikan aku lagi. Beraninya kau. Hahaha, bocah kau. Kukira kau hebat. Sekarang bukankah kau berlutut di depan tuan muda ini seperti anjing? Ayo, keluarkan alat-alat penyiksaan. Aku ingin lihat seberapa keras mulutnya. Li Qianyi, kau berani mempermalukanku di depan banyak orang. Akan kubuat kau bayar harganya. Akan kubuat kalian berdua anjing menderita sepuasnya. Yun Qianyi, wajahmu.
Yun Qianyi, wajahmu. Apa yang kau lakukan pada Qianyi? Apa yang terjadi? Kau punya waktu untuk khawatir tentang orang lain? Khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kenapa kau berdiri di situ? Bergerak, bunuh dia. Satpam Bao, lihat ini adalah 36 alat penyiksaan unik keluarga Chu. Masing-masing diisi dengan kekuatan magis Grandmaster. Masing-masing akan membuatmu berharap kau mati. Minggir, aku tidak memukul perempuan. Kau lihat itu? Kekasihmu akan mati. Mati, Chu Junjie. Mereka yang menghina istriku, merekalah yang harus mati. Tianchen, Yu Tianchen, lari. Tunggu. Namanya Yu Tianchen? Bajingan-bajingan ini, belum giliranmu untuk bertindak. Ayah, mundur, biar aku yang urus. Biarkan aku tunjukkan kekuatan Gatling Gun. Mari ku tunjukkan kekuatan senapan Gatling. Ayah, kenapa kau ambil mainanku? Haha, jadilah anak baik. Gatling itu terlalu berbahaya. Tidak masalah kalian terluka, tapi melukai orang lain tidak baik. Ayah. Aku tidak mau dengar. Kukira sesuatu yang istimewa. Ternyata hanya sampah tak berguna yang menggertak. Sepertinya orang tua ini terlalu khawatir. Haha. Kau memang terlalu banyak pikiran. Dia, ayah Satpam, anak Satpam, sampah, yang bahkan tidak bisa naik panggung selama 18 generasi, apa pedulinya, meskipun dia memiliki nama yang sama dengan patriark? Nona Ren Qianyi, seorang putri yang pantas, ternyata bersama sampah semacam ini, Ho MPH. Tepat sekali, itu memalukan bagi keluarga Chu kami. Aha. Ibu berdarah. Kau berani melukai ibuku. Terus kenapa? Kau. Aku mulai marah. Oh, aku sangat takut. Jangan mendekat. Mami, ada apa? Mundur. Dengar, aku bukan mami kamu. Kalian bajingan kecil tak jelas asalnya, jauhi aku. Qianyi, Mami. Yu Tianchen, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Jangan bilang kau benar-benar mengira aku suka padamu. apa maksudmu? Maksudku adalah, kalau bukan untuk membuat Tuan Muda Chu cemburu, aku tidak akan pernah mendekatimu. Sampah kelas bawah seperti ini, Satpam tak berarti sepertimu yang tak punya kuasa atau pengaruh. Melihatmu saja sudah membuatku mual. Qianyi, Yu Tianchen, aku akan menikahi pria impianku. Kenapa kau tidak cepat pergi bersama anak-anak kecilmu itu? Oh, cantik kecil. Jadi kau bermain susah didapat denganku, ya? Kalau aku tahu lebih awal, aduh, aku tidak akan melukai wajahmu. Haha, kakak, kau benar-benar mempermalukan keluarga Yun. Ya, Nona Yun cukup jago main, bukan? Tianchen, maafkan aku. Wajahku hancur. Aku tidak punya harga diri lagi untuk hidup di dunia ini. Hanya dengan memaksamu pergi aku bisa memastikan keselamatanmu. Yun Qianyi, aku tidak percaya apa yang kau katakan. Jadi begitulah. Apa ini? Ini? Dasar satpam brengsek? Jangan pikir karena kamu tahu ilmu hitam, kamu bisa berbuat seenaknya. Berani-beraninya menyentuh wanita Chu Junjie? Sudah kubilang sebelumnya, dia adalah istriku. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Haha. Istri? Biarkan dia sendiri yang mengatakan milik siapa dia. Dia milik Chu Junjie. Ah, apa katamu? Aku tidak dengar jelas. Dia milik Chu Junjie. Apa katamu? Dia milik Chu Junjie. Apa katamu? Dia milik Tuan Muda Chu Junjie. Kau dengar itu? Hahaha, dia sendiri yang mengatakannya. Dia wanitaku, wanita Tuan Muda Chu. Ibu, sebenarnya ada apa denganmu? Apakah dia mengancammu? Jangan takut, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Selamatkan? Siapa yang memintamu menyelamatkannya? Dia di sini dengan sukarela. Siapa yang menyuruhmu begitu lancang? Pergi sekarang. Haha, tidak. Tolong. Jangan. Hahaha. Dasar jalang, karena kau wanitaku sekarang, apa salahnya menyentuh pantatmu? Jangan. Aku tidak hanya akan menyentuhnya, aku akan menelanjangimu dan merasakannya dengan enak.
Hahaha. Kakak, kamu benar-benar munafik, pura-pura suci. Bilang, jangan sebentar, tidak sebentar lagi. Ya, pelacur yang sudah dengan semua orang, kenapa pura-pura suci? Ayah, Qianyi, kamu harus mengerti. Kau adalah wanitaku, wanita Yu Tianchen. Katakan saja, dan aku akan membawamu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita penghinaan mereka lagi. Wanitamu? Yu Tianchen, kamu benar-benar tidak ingat, ya? Pergi, keluar sekarang. Apa kau tidak dengar dia? Atau kau ingin tinggal dan melihat kami menyempurnakan pernikahan? Menyempurnakan? Ah, menyempurnakan? Hahaha. Kau dengar itu, penjaga brengsek? Istrimu bilang dia ingin menyempurnakan denganku? Hahaha. Apa yang terjadi? Lupakan dia. Aku akan bersenang-senang, seru. Sial, sungguh sial. Kau membuatku ketakutan setengah mati. Qianyi, masih memikirkan lelakimu itu? Maka aku akan biarkan dia melihat dengan jelas bagaimana kau akan dipermainkan olehku, dan memohon belas kasihan sambil berlutut. lepaskan ibuku. Ibumu, ya? Rasanya enak? Keji dan hina. Yu Tianchen. Kenapa kalian semua diam saja? Pergi dari sini sekarang juga. Pergi? Pergi kemana? Pergi kemana? Tidakkah kau dengar apa yang baru saja kukatakan? Ha? Tianchen, jangan khawatir. Setelah kalian semua aman pergi, aku akan mengakhiri hidupku sendiri di sini. Aku pasti tidak akan membiarkannya menodai diriku. Ya, Diego, gimana kau bisa diam saja dan membiarkan ibu diintimidasi? Semua ada sebab dan akibatnya. Kita memiliki tubuh ilahi secara alami. Kita tidak bisa memaksakan campur tangan pada takdir orang lain, kecuali kita berdoa bersama dengan tulus. Jika tidak, seperti sebelumnya, itu hanya akan membawa bencana padanya. Ayah, kau bingung. Jangan mendekat. Kalian semua, pergi cepat. Ibu, sudah kukatakan, ayah adalah patriark takdir. Kenapa kau tidak percaya? Benar, Ibu. Orang-orang jahat ini tidak ada apa-apanya. Dengan ayahku di sini, mereka hanya kentut. Ibu, cepat mohon pada ayah. Cepat mohon ayah untuk menyelamatkanmu. Hahaha. Kakak, dari mana kau dapatkan para badut ini? Tidak punya kemampuan nyata, tapi mulut mereka besar. Ya, Qianyi, berhenti membuat masalah bagiku. Apapun metode yang kau gunakan, singkirkan mereka cepat, atau jika kau membuat Tuan Muda Chu marah, keluarga Yun kita tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Xiao Chuan, bawa adik-adikmu dan tinggalkan tempat ini. Ibu, Junji, kurang ajar, berani kau. Ibu, Junjie, Kurang ajar. berani sekali kau. Ah, kau berani menusukku, keparat, akan kubuat semua orang melihat wajahmu, akan kubuat, kau tak bisa menegakkan kepala seumur hidupmu. Ibu, ada tulisan di wajah Ibu. Xiao, jangan lihat. Keji, kau sudah keterlaluan. Xiao Chuan, jangan ke sini. Ibu, tolong, jangan ke sini. Ibu. Kumohon, jangan ke sini. Qianyi, ini alasanmu berkata kasar pada kami? Baik, pakai saja, serahkan sisanya padaku. Baiklah, terus pakai itu, urusan lainnya serahkan padaku. Ibu, meskipun ibu tidak percaya pada ayah, ibu harus percaya pada kakak kedua. Benar, dengan pilku aku pasti tidak akan membiarkan satupun bekas luka tersisa di wajahmu. Pil? Oh, benar. Tunggu, pil kembali jiwa 9 putaran? Sesuatu yang kuberikan pada bajingan Huajong Miao itu. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Pil kembali jiwa 9 putaran? Obat ilahi legendaris yang memperpanjang hidup dan sangat berharga? Benar. Aku cukup beruntung pernah melihatnya sekali. Ini adalah pil ilahi tiada tara yang tidak pernah dibagikan kepada orang luar oleh dokter ilahi Hua Zongmiao dari Lembah Dewa Obat. Pil ilahi tiada tara. Jadi keluarga Chu sebenarnya terhubung dengan lembah dewa obat yang legendaris. Benar. Itu adalah obat ilahi yang diberikan langsung oleh Dr. Hua Zongmiao. Keluarga Chu Hancheng kami mendapat dukungan dari lembah dewa obat. Dan kalian para idiot, berani membuat masalah di jamuan keluarga Chu ini? Aku akan memastikan kalian tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Hah? Ibu, Sedangkan kau, Yun Qianyi, kau hanya pantas menjadi bajingan kecil bagiku. Mami, Bocah kurang ajar. Jangan salahkan paman kalau tidak memperingatkanmu. Yang saya pegang adalah harta karun tingkat dewa, kunci pengikat jiwa. Jika saya tarik sedikit saja seperti ini, dia akan hancur berkeping-keping. Tunggu, ayah, benda di atasnya.
Dilapisi aura iblis yang samar dan tipis. Jika kita pergi sekarang, mungkin benar-benar melukai Mami. Oho, penjaga jelek ini ternyata tahu banyak, ya? Baiklah, kalau begitu, kemari, jalan kecil, gonggonglah beberapa kali untuk semua orang, biarkan semua orang mendengarmu. Keji, kenapa jadi yang harus kita lakukan? Hanya melihat dia menggertak Mami seperti ini? Keluarga Chu dari Han Cheng tidak hanya terhubung dengan Hua Zongmiao, tetapi juga menyembunyikan energi iblis. Pasti ada konspirasi di balik ini. Pertama, tanyakan pada Hua Zongmiao apa yang terjadi. Serahkan padaku. Bahkan jika dia tidak memohon padaku, aku berjanji mamimu tidak akan menderita lagi. Ah, tidak akan menderita lagi, ya? Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Chu Junjie, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan dia, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kamu, seorang satpam jelek, apa yang membuatmu berhak memerintahkanku? Karena ayahku adalah patriark takdir. Ah, takdir, patriark takdir, kencing dulu dan lihat dirimu sendiri, haha. Yang Chen, kamu harus pergi. Sekarang. Akan terlambat jika kau tidak pergi sekarang. Dasar sialan, menggoda priamu di depanku, aku akan membunuhmu. Ibu, ayah yang menyelamatkanmu. Dia benar-benar patriark. Dia sangat kuat. Patriark? Kau berani membual tanpa malu di depan semua keluarga besar Han Cheng? Itu juga pelanggaran berat, dan kau berani menyamar sebagai patriark takdir? Kau pasti bosan hidup. Kaulah yang bosan hidup. Ketika dewa marah, hukuman ilahi turun. Ayahku tidak mau repot denganmu, tapi kau memaksanya menggunakan jurus pamungkasnya. Dasar anak kurang ajar, ini bukan tempatmu berteriak. Tetua, 4 keluarga besar kita telah berada di bawah perlindungan patriark selama 1000 tahun. Sekarang patriark sedang dihina. Binatang-binatang ini. Kami mohon tetua memberi perintah dan menyingkirkan masalah di masa depan. Kami mohon tetua memberi perintah. Baik, baik, baik. Bunuh para pembangkang jahat. Tegakkan keadilan surgawi. Hahaha. Warisan 1000 tahun, doa 100 tahun. Beraninya kau para pelayan tidak menghormati tuanmu? Apa yang terjadi? Rantai-rantai itu, bagaimana mereka bisa bergerak? Ayah, lihat ekspresi patung itu. Patriark marah. PP Patriark? Dia, pasti dia. Kata-katanya menghina patriark, memprovokasi peringatan dari patung dewa. Bodoh yang tidak tahu, keberanianmu setinggi langit. Sudah kubilang, semua ini karena kamu tidak menghormati gurumu, sehingga kamu mengundang hukuman ini. Bukannya bertobat dengan benar, kamu malah bicara omong kosong sesat. Kalian yang bicara omong kosong. Semua keluarga besar membawa keberuntungan, kalau bicara tentang setan, kalianlah setan. Bagaimana kontak dengan Hua Zongmiao? Oh ya. Hei, dasar kecoa, apa yang terjadi? Maukah kamu cepat dan datang ke sini menghadap tuanmu? Ah, apa yang kamu lakukan? Memanggil dokter surgawi? Awalnya kupikir kamu mungkin punya sesuatu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bodoh. Sungguh. Dasar kakek tua. Siapa yang kau panggil kakek tua? Hei, Tuan Du, mereka hanya sekelompok satpam payah. Mereka tidak tahu menghubungi dokter surgawi Hua memerlukan melakukan ritual, itu biasa. Bagaimana kalau Tuan Muda Chu melakukan ritual dan mengundang dokter surgawi Hua keluar, agar semua orang bisa memperluas wawasan? Bagus. Ajak tabib ilahi keluar dari pertapaan. Ya, undang tabib ilahi untuk keluar. Baiklah, maka aku akan mengundang tabib ilahi untuk keluar. Kurang ajar. Tabib ilahi itu bukan sembarang orang yang bisa kau temui kapan saja. Melakukan ritual memakan waktu 10 tahun umur, dan membawa risiko mengancam jiwa. Mana bisa dianggap sepele. Risiko mengancam jiwa? Itu mudah. Saya punya setetes bubuk pemutus jiwa yang langsung membungkam. Dan yang tidak berwarna dan tidak berbau, mati mendadak. Hai kecil. Baiklah, baiklah. Ayah, kita secara alami memiliki tubuh ilahi. Setiap kali kita mendengar permohonan manusia dan ikut campur dengan nasib seseorang, itu membawa bencana bagi mereka. Apakah hal seperti ini tidak akan terjadi jika kita tidak memiliki tubuh ilahi? Benar. Apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Ilmu hitam. Ilmu hitam. Mereka tahu ilmu hitam. Mereka mengendalikan belatung? Salah, itu namanya seni ilahi. Kakakku dan aku semua memilikinya. Benar, aku bisa menghidupkan orang mati dan meregenerasi daging dan tulang. Aku, selama aku makan daging, memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku seorang penjinak binatang. Yang kecil di tubuhmu, Xiao Xiao. Ayah, ini belatung, hadiah dari alam. Itu bukan perbuatan adikku. Benar, mereka hanya serangga biasa, bukan harta karun Xiao Xiao. Lihat,
tidak ada yang dekat Yun Qianyi. Cepat, mendekatlah ke Yun Qianyi. Ibu, Hei, aku hampir lupa padamu karena keributan ini. Sepertinya para bajingan ini sangat peduli padamu, jadi selama aku memegang nyawamu, mereka secara alami akan menuruti perintahku, kamu. Menurutmu, jika mereka tahu kata-kata apa yang terukir di wajah cantik sepertimu, betapa menariknya itu? Dokter Dewa, jam tangan telepon jenius kecil yang ditinggalkan Guru Hai untukmu baru saja berdering. Kecoak sialan, apa kau tidak cepat-cepat datang ke sini? Oh tidak, Guru, Tuan kecil, sedang marah. Siapkan mobil. Cepat, ikut aku ke Hanzhou. Cepat. Kau bilang, jika mereka tahu kata-kata apa yang terukir di wajah cantik murni sepertimu, betapa serunya itu? Aku bilang, percayalah padaku. Serahkan sisanya padaku. Tian Chen. Ya, apa kamu benar-benar siap untuk ini? Semua, diam. Aku belum menemukan sumber energi iblis itu. Tapi Mama, Kamu sudah mencoba tadi. Bahkan anugerah dari alam tidak bisa memperbaiki keadaan ibumu saat ini. Sebaliknya, hampir menyakitinya lagi. Xiao, jangan khawatir. Kecoa sialan Hua Zhongmiao itu akan segera datang. Karena kita tidak bisa bertindak, kita suruh kecoa sialan itu menghajar mereka nanti. Nih, mulai lagi. Tuan Muda Chu, kenapa buang-buang waktu dengan mereka? Malam ini adalah malam pernikahanmu, dan juga perayaan ulang tahun tetua. Lebih baik selesaikan upacaranya dan istirahat lebih awal. Kau benar, upacara itu penting. Sedangkan untuk beberapa orang ini, Yu, Chen, jangan khawatirkan aku. Kalian semua, keluar dari sini. Semut tidak bisa mengguncang pohon besar. Aku tidak tahu siapa kalian, tapi meskipun kalian memiliki nama patriark, kalian pada akhirnya bukanlah yang mulia. Benar. Patriark takdir telah ada selama bertahun-tahun. Kabar burung mengatakan dia naik ke alam yang lebih tinggi sejak lama, hanya meninggalkan patung dewa untuk menjaga tanah ini. Bagaimana kamu, pencuri kecil, bisa dibandingkan dengannya? Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang. Kalau tidak, saat Tuan Muda Chu bebas bertindak, aku khawatir kalian akan ingin mati tetapi tidak bisa mati. Aku sudah menghitungnya. Jadi begitu rupanya. Menghitung apa? Energi iblis. Akhirnya aku tahu dari mana energi iblis berasal, dan apa yang disebut 36 alat hukuman yang dikuasai oleh sihir patriark takdir sebenarnya. Tapi dibandingkan semua itu, ibumu tetap yang paling penting, Qianyi. Semua yang terjadi sejauh ini terlalu luar biasa. Sulit bagimu untuk menerima semuanya sekaligus, tapi yang terpenting antara suami istri adalah kepercayaan. Apakah kau percaya padaku? Ulangi setelah aku, Patriark Takdir. Patriark takdir. Karuniakan padaku rahmat surgawi. Karuniakan padaku rahmat surgawi. Energi kebenaran yang luas. Energi kebenaran yang luas. Usir iblis, usir kejahatan. Usir. Lihat, kunci pengikat jiwa. Ibu, aku tidak peduli lagi. Ini terlalu pengecut. Aku akan mengeluarkan jurus pamungkas. Iblis atau abadi? Usir setan, usir kejahatan. Alat-alatku, alat penyiksaku. Hilang. 36 alat penyiksaan yang diberikan kepada Hanzong oleh leluhur takdir hilang begitu saja. Pembalasan ilahi? Ah, Hentikan dia, cepat, hentikan dia. Kakak, kau dengarkan omong kosong iblis ini, dan menghancurkan 36 alat penyiksaan Hanzong dalam sekejap. Kau mau kemana? Bajingan. mengapa tidak cepat berlutut dan bersujud pada patung leluhur untuk menebus dosa-dosamu? Apa gunanya berlutut? Aku putri sulung keluarga Yun, menantu tertua keluarga Chu. Aku menipu suamiku dan mengkhianati leluhurku. Aku tidak berbakti pada langit dan bumi. Ikat dia dan korbankan pada leluhur. Ikat dia, ya? Tunggu. Apakah kau benar-benar berniat, di hadapan yang mulia ini, mempersembahkan istri yang mulia sendiri kepada yang mulia? Apa yang mulia atau tidak? Penjaga payah, kau cuma tahu sedikit sihir hitam. Sekarang kau berlaga? Ya, miskin yang gak punya 100.000 pun, pantas menyebut patriark. Yun Ruochu, aku pertimbangkan hubungan darahmu dengan Qianyi, dan kesetiaan serta kebaikan leluhurmu yang banyak berbuat baik. Aku tidak akan bertengkar denganmu, bukan hanya kalian berdua. Hari ini, selain Chu Junjie, kalian semua yang hadir,
Asalkan sungguh bertobat, aku akan menyelamatkan nyawa kalian. Tapi jika kalian tetap tidak bertobat, Hahaha, bertobat? Apa itu tobat? Hah? Maksudmu berlutut dan memohon ampunan? Atau membacakan usir setan, bersihkan kejahatan lagi? Ah. Patriark yang di surga, muridmu Chu Junjie rela mengorbankan istri hina ini untuk memanggil penampakanmu, untuk mengusir setangin setan jahat. Kakek, aku berhasil. Penampakan Patriark. Patriark telah muncul. Hahaha. Bagaimana mungkin bisa menangkapnya? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa tertangkap? Kertas? Bagaimana bisa kertas? Bukankah seharusnya Patriark yang muncul? Wah, itu boneka kertas. Apa? Boneka kertas? Ayah, ada apa? Mungkinkah? benar, ini persis seperti yang aku duga. Aku tidak menyangka verifikasi sederhana bisa memastikannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengalahkannya. Bodoh, bukan hanya kita bertiga. Ada juga ayah. Cukup, boneka kertas sudah muncul, itu berarti dia juga tidak jauh. Tapi sebelum itu, kita harus membawa ibumu kembali dulu, agar dia tidak menderita lagi. Oh iya, ibu. Cepat ucapan bersama kami. Mohon Patriark Takdir membawaku ke sisinya. Mohon Patriark Takdir membawaku ke sisinya. Tianchen, sampah, beraninya kau mencoba mengambil wanitaku? Hehehe, bocah. Kau hanya layak bermain dengan yang sudah aku pakai. Hehehe, tidak. Hahaha, aku bahkan tidak akan memberimu yang sudah aku pakai. Aku, Tuan Muda, paling banter aku akan menghadiahimu seorang jalang. Jelek, jangan lihat. Oh, benarkah? Guru, muridmu datang terlambat. Jalang, beneran jalang, hahaha. Kalian pada ngapain berdiri di situ? Ayo. Jangan takut ibu, ini pil pemulihan penampilan. Minum saja pil ini dan wajahmu langsung kembali seperti semula. Bukan hanya itu. Setelah meminum pil pemulihan penampilan kakak kedua, kulitmu jadi sehalus dan selenjut bayi. Ini pil pemulihan penampilan. Pil pemulihan penampilan? Jadi, ini pil legendaris yang butuh 100 tahun untuk dibuat sekali, dan bikin awet muda selamanya? Tunggu. Anak kurang ajar ini cuma ngomong kosong. Benar, pil pemulihan penampilan ini dibuat oleh Tabib Agung Hua Zongmiao dengan usaha yang luar biasa. Cuma ada satu di dunia. Masa ia ada di tangannya? Kenapa tidak mungkin? Kecoa sialan itu murid bodoh guru besar ini. Bagaimana mungkin tidak bisa? Kecoa sialan itu adalah murid bodoh dari tuan besar ini. Dan juga, hai. Guru, muridmu terlambat. Guru hai, Paman Chuan, Tante, Xiao. Guru, tidak ada siapa-siapa. Saya sudah mencari di seluruh pegunungan Kunlun. Tidak ada satu orang pun. Oh tidak, ini buruk. Aku benar-benar celaka. Ini adalah benda suci yang diberikan guru padaku. Cepat, selesaikan. Sebelum tuan kecil marah, hubungi dia segera. Ya? Apa? Dokter Dewa Hua Zongmiao, kau rupanya. Haha, murid. Kamu sering sekali berbohong sampai kamu sendiri percaya. Ya, si bapak menganggap dirinya sebagai Patriark Takdir. Putra-putranya menganggap diri mereka majikan dari Tabib Ilahi. Benar,
balok bengkok merusak kacau. Aku tidak berbohong. Kamu tidak berbohong? Kakak, oh kakak, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Melewatkan seorang naga di antara manusia seperti Tuan Muda Chu dan terburu-buru menjadi ibu tiri bagi 3 bocah sialan yang punya ayah tapi tidak punya ibu. Kamu benar-benar, Ruo Chu, kamu. Ada apa, putriku? Ayah, bukankah kamu bilang kita tidak boleh menyerang orang biasa? Bukan aku. Itu karena boneka kertas itu hanya bisa memilihnya sebagai pengganti. Siapa? Siapa yang menghancurkan tubuh Dharma dari Yang Mulia ini? Kakek, ada apa? Itu adalah Yang Mulia, itu adalah avatar Yang Mulia, bagaimana mungkin dia? Mungkinkah dia benar-benar? Omong kosong. Jika Patriark Takdir muncul, tidak mungkin kita tidak tahu. Lagi pula, keadaan sudah begini. Tidak peduli seberapa hebat mereka, bukankah kita punya Dokter Dewa Hua Zong Miao di belakang kita? Benar. Kebencian karena mencuri istriku. Dendam karena merusak pestaku. Tidak bisa diselesaikan begitu saja. Cucu mengerti. Cucu tahu apa yang harus dilakukan. Pengawal. Ayah dan anak ini masuk tanpa izin ke pesta keluarga Chu, mencuri istriku, Chu Junji, menggunakan ilmu hitam untuk melukai putri keluarga Yunku. Kalian di sana, tangkap mereka untukku. Lian Chen, mungkin kita harus pergi. Anggap saja pil pemulihan penampilan sebagai hadiah untuk mereka. Tinggalkan tempat ini. Nyawa kita lebih penting. Jangan takut, mereka tidak bisa menyakitimu. Lagi pula, boneka kertas sudah muncul. Itu berarti takdir sudah ditentukan, sebab akibat karma harus diselesaikan di sini. Ibu, sebenarnya kami... Kamu mau menakuti ibu? Ibu, jangan takut. Kakak laki-laki sangat kuat. Dan aku punya ide bagus untuk menghajar mereka. Apa ide bagusnya? Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Menunggu keluarga 5 ini berdiskusi strategi, lalu menghajar kalian? Serang? Ya. Oh. Xiao, jaga ibu. Ayah akan menjauhkan mereka. Ya. Chok Xiao, apa ide bagus yang kamu pikirkan? Ayah tidak akan membiarkan kita melawan. Aku tidak bisa lari lebih lama lagi. Ibu, cepat berdoa. Berdoa? Berdoa. Kamu ingin melihat lebah kecil yang Xiao Xiao pelihara? Yang Mulia Takdir, di atas sana, aku, Yun Qianyi, ingin melihat lebah kecil yang Yu Xiao Xiao pelihara. Lebah? Apa itu tadi? Tentu saja lebah. Lebah? Apa yang perlu ditakutkan? Oh. Ada apa? Bu, ini lebah kecil yang dipelihara Xiao Xiao. Aku memeliharanya untuk membuat madu. Kau bohong. Jika mereka lebah biasa, bagaimana bisa mereka menggigit kita seperti ini? Lebah pembunuh. Ini lebah pembunuh. Yun Qianyi, kau melindungi pembunuh? Kakek, jangan ngomong sembarangan. Ibu hanya ingin melihat hewan peliharaan kecil yang dipelihara Xiao Xiao. Ya, lebah kakakku tidak pernah menyerang orang sembarangan. Pasti kalian yang menyerang mereka. Junji, ada apa? Sayangku. Oh, aku lupa bilang, disengat lebah kecil itu akan terasa sakit dan gatal terus. Kecuali kamu mengoleskan nektar dari bunga salju Tianshan, kamu harus memotong bagian yang tersengat. Akar nagaku. Junji. Ayah, pikirkan sesuatu, cepat. Aku tidak bisa tanpa telinga. Tidak masuk akal. Kau bocah gendut, tidak sehelai rambut pun padamu, dan kalian semua, benar-benar dipermainkan olehnya. Kepala keluarga Yun, apa maksudmu dengan itu? Bunga salju Tianshan tumbuh di puncak Kunlun. Butuh 100 tahun untuk matang, 1000 tahun untuk mekar, dan 10.000 tahun untuk berbuah. Lebah pembunuh memakan bunga salju Tianshan. Bagaimana mungkin mereka memiliki lebah pembunuh? Benar, jika mereka punya kemampuan nyata. Mengapa keluarga Yun kami memberikan kalian segel roh 1000 emas? Trik sesat kalian tidaklah mengejutkan.
Tetua Chu, karena keluarga Chu mendapat dukungan dari lembah Dewa Obat, mengapa tidak lakukan ritual dan undang dokter ilahi Hua turun? Kakek, aku sakit. Cucuku yang baik. Hahaha. Bahkan jika Hua Zhongmiao datang tanpa nektar bunga salju Tianshan, salah satu dari kalian akan tanpa telinga, satu tanpa hidung, dan satu tanpa kontol. Aneh sekali. Nya. Kak Chu, kamu tidak bisa ragu lagi. Meskipun kita tidak tahu kejahatan apa yang dibawa makhluk ini, bagaimanapun juga, keluarga Chu hanya memiliki satu pewaris ini. Keahlian ajaib tabib Dewa Hua bisa menghidupkan kembali yang sekarat. Obatnya selalu menyembuhkan penyakit. Dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Apakah garis keturunan keluarga Chu bisa dipertahankan ada di tanganmu sekarang? Baik. Aku, Chu Kuoting, bersedia mempertaruhkan 10 tahun hidupku, melakukan ritual, dan menyalakan dupa untuk mengundang tabib dewa turun. Sempurna. Bodoh tua Hua Zhongmiao itu sudah lama tidak membalas pesanku. Kamu cepat panggil dia ke sini, biar aku pukul dia. Hei. Tabib Dewa Hua dari lembah Dewa Obat, yang di atas, murid Chu Kuoting, Murid Yun Zangshan, Murid Dupeng Tian, memanggilmu untuk turun. Tabib Dewa, itu Tabib Dewa. Enyahlah. Sudah setengah jam. Sudah tahu? Guru, muridmu buta huruf. Muridmu sudah 200 tahun tidak meninggalkan lembah Dewa Obat. Siapa yang memanggilku? Pergi. Tunggu, guru. Aku, orang tua ini, menggunakan 10 tahun hidupku. Hanya untuk mendapat jawaban, pergi. Langit ingin menghancurkan keluargaku Chu, memusnahkan keluargaku Chu. Tetua Chu, kau terus mengatakan keluargamu Chu bergantung pada lembah Dewa Obat. Inikah yang kau sebut ketergantungan? Karena lembah Dewa Obat tidak mau muncul, dan garis keturunan Chu Junjie rusak, posisimu sebagai pemimpin keluarga nomor 1 di Hanzhou bisa dipertimbangkan kembali. Apa maksudmu? Ada apa dengan keributan ini? Aku akan melakukannya. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu terluka. Kamu tidak boleh kehilangan 10 tahun lagi. Apakah ada cara lain? Keluarga Chu tidak boleh tanpa keturunan, dan keluarga Chu pasti tidak akan mundur. Junji, anakku. Tabib ilahi Hua dari lembah Dewa Obat, di atas, murid Chu Junjie bersedia memberikan semua kekayaanku untuk memanggil kedatanganmu. Di mana kamu? Cepat, beritahu aku alamatnya. Aku akan segera ke sana. Hahaha. Keluarga Du Hanzhou mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Chu. Keluarga Yun Hanzhou mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Chu. Hahaha. Ayah, orang dewasa tidak boleh mencuri makanan dari anak-anak. Kurang ajar. Kamu tidak setia. Kalau Hua Zhongmiao datang, aku akan suruh dia menampar hidungnya sendiri 100 kali. Kakak, kamu masih bisa tertawa? Nona Yun, kamu masih belum melihat situasi dengan jelas, kan? Sekarang Tuan Muda Chu adalah pria yang diakui oleh Dokter Ajaib Hua. Mulai sekarang, langit Hanzhou milik Tuan Muda Chu. Asalkan Tuan Muda Chu mau, saya, Du Ruoxue, bersedia menjadi selir Tuan Muda Chu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Menurutku yang tidak tahu malu adalah kamu. Kamu tidak hanya selingkuh di belakang Tuan Muda Chu, tetapi sekarang berani lancang di depan Tuan Muda Chu. Yanyi, sebagai ayahmu, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak menghargainya, biarkan Ruo Chu menggantikanmu untuk menikmati kekayaan dan kehormatan ini. Lalu biarkan Ruo Chu menggantikanmu untuk menikmati kekayaan dan kehormatan ini. Kekayaan dan kehormatan tidak punya batas moral sama sekali. Memuakkan bagaimana kau dan putrimu membicarakannya dengan begitu jujur. Beraninya kau. Hei, wanita jelek!
Bukankah seharusnya kau kembalikan pil pemulih penampilan dulu? Ya, kau pikir kami tidak melihat? Kau memanfaatkan kelengahan semua orang dan diam-diam menyembunyikan pil pemulih penampilan. Aku tidak. Tante, sepertinya ada kamera pengawas di sini. Mau lihat? Bahkan jika aku mengambilnya. Terus kenapa? Tante, kalian semua aneh sekali. Di satu sisi, kalian tidak percaya identitas kami. Di sisi lain, kalian meragukan pil pemulih penampilan kakak kedua itu palsu. Dan di sisi lainnya lagi, kalian menyembunyikan pil pemulih penampilan. Ya, Tante jelek. Kau harus mengembalikan pil pemulih penampilan. Suruh saja kecoa sialan itu buatkan yang lain. Bukankah itu baik? Nona Ruo, bagaimana bisa kau menyembunyikan barang-barang setan itu? Cepat kembalikan. Siapa tahu pil apa ini? Aku menyimpannya demi kebaikan semua orang. Setelah jamuan selesai, Ruochu akan menghancurkan pil itu secara alami. Hancurkan? Aku ingin tahu kapan dokter ilahi Hua akan tiba. Telingaku tidak sabar. Bajingan kecil ini memang punya kemampuan. Karena pil itu untuk Yun Qianyi makan, kenapa tidak mencoba meskipun sia-sia? Tidak perlu menunggu sampai jamuan selesai. Bisa dilakukan sekarang. Tidak bisa. Itu bisa dilakukan sekarang. Tidak bisa. Wah, pilku! Kakak, pil pemulih penampilan dimakan oleh wanita jelek itu. Keji, siapa yang mengizinkanmu makan pil pemulih penampilan ibu? Tian Chen, sepertinya aku tidak ditakdirkan untuk mendapatkan kecantikan. Aku akan tetap jelek seperti ini seumur hidupku. Qianyi, jangan sedih. Itu hanya pil pemulih penampilan. Kita masih punya lebih banyak. Wajahku. Ruochu, ada apa? Wajahku. Ruochu, ada apa denganmu? Iblis. Kalian iblis pembunuh, iblis. Kalian iblis pembunuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ini pil pemulih wajah untuk ibumu? Kenapa wajah Yun Ruochu jadi rusak setelah memakannya? Intu kuah. Apalagi, kalian semua pembohong. Berpura-pura menjadi patriark takdir dan master dokter ilahi. Kalian semua penipu yang pamer di depan umum. Orang sepertimu berani bertarung denganku demi seorang wanita? Aku terlalu menganggapmu serius? Kami bukan pembohong. Itu adalah pil pemulih wajah. Jika itu benar-benar pil pemulih wajah, kenapa nona kedua Yun jadi seperti ini? Bukankah aku baru saja memanggilmu dengan Hei? Kalian yang mengabaikanku. Ayah, ini salahku. Aku gagal menjaga pil pemulih wajah dengan baik dan bahkan membiarkannya jatuh ke tangan wanita jahat itu. Malah itu menyakitinya. Jika balasan takdir diperlukan, biarlah takdir menghukumku. Apa yang sebenarnya terjadi? Pil pemulih wajah terbuat dari air tanpa akar. Tanah mengatasi air, air menghasilkan kayu. Begitu bersentuhan dengan tanah, pil pemulih wajah menjadi racun kembar. Pil pencuri wajah. Pil, pencuri wajah? Kau melakukan ini dengan sengaja. Kau ingin membunuh Ruochu kami. Kau bajingan, serahkan nyawamu. Berikan hidupmu padaku. Pa, Ruochu adalah putri ayah. Apa aku bukan putri ayah? Sejak kecil, ayah selalu bilang aku harus mengalah padanya. Dan aku lakukan. Ayah pukul aku, ayah marahi aku, dan aku tahan semuanya. Ayah tahu perjanjian pernikahan antara keluarga Chu dan Yun, dan Tuan Muda Chu bukan pasangan yang baik. Tapi ayah tidak sabar menikahkanku dengannya. Sekarang ayah bahkan ingin membunuh anakku. Apa aku benar-benar putri ayah atau bukan? Putri macam apa kamu? Hanya Ruochu yang jadi putriku. Kau hanya anak haram yang dibawa pulang ibumu yang sudah mati. Pa. Tunggu, artinya orang tua jelek ini bukan ayahnya Mama? Kita nggak perlu peduliin dia lagi. Aku sudah lama tidak menyukainya. Aku sudah lama tidak suka dia. Karena kalian semua melindunginya, kalian semua bisa masuk neraka. Mama, cepatlah berharap. Aku ingin melihat harimau besar yang dipelihara Xiao Xiao. Mas Yun, jangan gegabah. Ini semua salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan Qianyi. Kenapa kau tidak bisa mengakui putrimu sendiri? Dokter Hua belum tiba. Jangan membuat masalah dengan bodoh. Jangan membuat insiden. Ya, Qianyi, tadi itu semua salah ayah. Ayah terlalu gegabah. Aku bicara salah karena emosi. Jangan dimasukkan hati. Oh, benarkah? Tentu kau adalah putri kandung ayah sendiri. Hanya saja Ruochu lebih pandai manja daripada kau. Ayah pasti terkecoh olehnya. Aku agak melalaikanmu. Yun Zengshan. Jadi bagaimana jika dia hidup? Lihat baik-baik. Lihat baik-baik wajahnya. Anjing, hahaha. Dia akan jadi anjing sialan seumur hidupnya. Dia hanya lelucon. Hahaha. Dia akan jadi jalang seumur hidupnya.
Hidup, dia hanya lelucon. Hahaha. Dia benar. Keberadaanku adalah lelucon. Yanyi, apa yang kamu katakan? Yang bisa memulihkan penampilanmu bukan hanya pil pemulih penampilan. Juga ada pil pembersih sumsum. Oh iya, pil pembersih sumsum. Aroma apa? Kenapa wangi sekali? Pil pembersih sumsum. Ini pasti pil pembersih sumsum. Pil pemulih penampilan, lebah pembunuh, pil pembersih sumsum. Mungkinkah? Pil pembersih sumsum. Pil pembersih sumsum. Cepat, bawa pil pembersih sumsum ke sini. Mama, cepat makan, jangan sampai perempuan jelek itu untung. Mama, cepat makan ini. Jangan biarkan perempuan jelek itu diuntungkan. Yun Qianyi, aku khawatir yang kamu makan bukan pil pembersih sumsum, tapi pil pencuri penampilan. Pil pembersih sumsum sangat berharga dan sulit didapat. Bagaimana mungkin ada di sini? Orang tua ini pasti delusi. Pil pembersih sumsum adalah obat suci dari Kunlun. Minum satu pil bisa membuat seseorang memasuki gerbang keabadian, mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin mereka memiliki benda suci seperti itu? Aku khawatir para satpam yang buruk ini menggunakan nama pil pembersih sumsum untuk menyenangkan Nona Yun. Hahaha. Ya, kamu benar sekali. Yun Qianyi, oh, Yun Qianyi, kamu akhirnya membayar harga karena kebodohanmu sendiri. Hahaha. Kakak, ini balasanmu. Aku hanya menjadi jelek. Aku bisa operasi plastik setelah jamuan selesai. Tapi kau sudah menjadi gumpalan lumpur hitam. Ini tidak mungkin. Tidak, ini tidak mungkin. Berhenti di sana. Cahaya keemasan ini. Cahaya keemasan dari pemurnian sumsum dan tulang melangkah ke gerbang keabadian. Hanzo adalah milik keluarga Chu kami. Perjamuan ini adalah perjamuan keluarga Chu. Siapapun dia, jika naga, harus tenggelam di sumur untukku. Jika harimau, harus dicabut bulunya untukku. Junjie benar. Ini wilayah keluarga Chu. Kita tidak bisa membiarkan orang luar berkeliaran di sini. Lagi pula, tabib ilahi Hua Zhongmiao akan segera tiba. Kita tidak hanya didukung oleh lembah dewa obat, kita juga memiliki yang satu itu. Yang satu itu. Mungkinkah itu? Mereka yang melawanku akan mati. Ya, mereka yang melawanku akan binasa. Melawan siapa yang akan mati? Benar, melawan siapa yang akan mati? Menentang siapa yang harus mati? Dasar anak konyol, menentang siapa yang harus mati. Ayah, ada apa? Orang ini memiliki aura keabadian dengan sikap yang agung. Rambut putih dan wajah muda. Orang ini mungkin tabib surgawi Hua Zhongmiao. Apa? Hua Zhongmiao? Tabib surgawi Hua marah besar. Mungkinkah? Mungkinkah tabib surgawi Hua tidak puas dengan keluarga Chu kita? Tunggu, kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk paksa ke pesta keluarga Chu? Masuk paksa? Mungkinkah orang ini bukan tabib surgawi Hua Zhongmiao? Dia bukan Hua Zhongmiao, tabib surgawi Hua. Tabib surgawi Hua memiliki sikap abadi yang luar biasa, sikap yang bermartabat. Dia bukan orang yang bisa ditiru oleh sembarang orang yang memakai jubah taolusu. Peniruan? Benar? Baru saja, saat kita melakukan ritual dan membakar dupa, semua orang melihatnya. Tabib surgawi Hua memiliki mata seperti elang, tajam dan menusuk. Lihat dia lagi. Mata yang sayu dan kosong, dungu dan bego, homfo. Mata sayu dan kosong, bodoh dan bego. Kamu bicarakan aku? Wow, Mama cantik sekali. Astaga, lebih cantik dari wanita di TV. Tentu saja. Setelah minum pil pembersih sumsum, sekarang Mama sudah menjadi kultivator. Wanita fana biasa tentu tidak bisa dibandingkan. Kalau begitu dia Mama yang abadi? Tianchen, terima kasih. Terima kasih telah mengembalikan penampilanku, membantuku terlahir kembali. Di kehidupan ini, siapapun dirimu, apapun yang kau lakukan, aku akan hidup dan mati bersamamu. Takkan berpisah, takkan meninggalkan. Ikatan pernikahan kita sudah ditetapkan. Tentu kita takkan pernah berpisah. Guru hai di surga, terimalah sujud murid durhaka ini. Guru. Hahaha, aku benar, kan?
Dia sama sekali bukan Hua Zongmiao, Dokter Dewa Hua, dia aktor yang disewa Yu Tianchen. Aktor? Tadi kamu bilang aku punya mata yang kosong dan tumpul, bodoh dan bebal. Sekarang kau bilang aku aktor, hah? Kenapa tidak mungkin? Keluarga Yu, yang suka akan kemewahan, bahkan mulai berpura-pura menjadi patriark takdir. Apa anehnya menyewa aktor untuk memerankan Dokter Dewa? Omong kosong, pura-pura atau tidak? Kamu yang baru saja melakukan ritual, membakar dupa, dan melapor ke surga, bersedia menggunakan 10 tahun hidupmu untuk memanggilku ke sini. Aku memanggil Dokter Dewa Hua Zongmiao dari Lembah Dewa Obat. Apa hubungannya denganmu, seorang penipu? Penipu apa? Sudah berapa kali aku bilang, aku Hua Zongmiao. Berhenti, kau. Berdiri dulu sebelum bicara. Murid bodoh, orang jahat. Kau benar sekali. Kamu benar-benar bodoh dan bebal. Aku apa? Kalau bukan karena kau memberinya pil kembalinya jiwa 9 revolusi, Mama sudah lama menikamnya sampai mati. Kita tidak perlu mendengarkan omong kosong ini. Pil kembalinya jiwa 9 revolusi. Aku tidak, Guru. Maafkan aku. Pil kembalinya jiwa 9 revolusi itu tidak diberikan oleh muridmu. Itu adalah hadiah dari upacara keluarga besar Hanzhou yang diadakan setiap 100 tahun. Sepertinya dimonopoli oleh keluarga Chu. Apa? Lihat apa? Kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan dukun bau itu? Upacara keluarga besar diadakan setiap 100 tahun sekali. Apakah ada yang pernah menghadirinya secara langsung? Bagaimana kamu bisa yakin apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Benar. Saya, orang tua ini, belum pernah mendengar tentang upacara keluarga besar sejak lahir. Sebaliknya, kamulah yang berbicara omong kosong dan mencoba memecah belah keluarga kita. Oh, kamu rela mengadakan pertunjukan besar dengan keluarga penjaga keamanan payah? Jadi ternyata kamu bertujuan memecah belah keluarga Hanzhou kita. Keluarga Hanzhou kita memuja marga Chu. Selama 100 tahun, di bawah kepemimpinan klan Chu, kita telah makmur. Bagaimana kita bisa dirugikan oleh pembuat onar? Tentu saja kita bisa. Tentu saja kita bisa. Kakek, tadi, Tuan Du, dan ayah mertuaku yang baik, Yun Zengshan, benar-benar yakin. Mereka tidak sabar menunggu aku mengeluarkan pil kembali jiwa 9 revolusi. Tuan Muda Chu, itu terlalu serius. Keluarga Du saya pasti tidak memiliki niat seperti itu. Keluarga Yun saya juga tidak memiliki niat seperti itu. Lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Bahkan, jika cucuku menjadi lumpuh, dia bukanlah seseorang yang bisa kamu injak begitu saja. Ya. Tenanglah, semuanya. Keluarga Chu Hanzhou saya memiliki hubungan erat dengan Lembah Dewa Obat. Ketika dokter ilahi yang sesungguhnya tiba, aku akan memastikan mereka mati dengan mengenaskan. Ayah, kita punya tubuh ilahi secara alami. Kita tidak bisa menindas manusia biasa. Tapi kecoa sialan itu bisa ya. Jaga bicaramu. Baik, Ayah. Xiaohai, bolehkah aku meminta Dokter Hua Zongmiao membersihkan rumah? Diizinkan. Hua Zongmiao, aku gurumu, memberimu 3 menit. Hajar mereka sampai jatuh untukku. Hahaha. Muridmu patuh. Oh. Siapa yang ingin mati mengenaskan? Siapa yang ingin kamu mati dengan sengsara? Ayah, itu hanya barang palsu kuno. Kenapa kamu panik? Hanya seorang penipu. Beberapa keluarga besar tidak bisa menangani satu penipu. Keluarga Chu dari Zobei, keluarga Du dari Zonan, keluarga Yun dari Zosi. Keluar dan hadapi kematian. Suara apa itu? Siapa? Siapa yang berlagak misterius? Dasar penipu. Kakakmu penipu sialan? Satu kebohongan tentang upacara keluarga besar saja tidak cukup? Apa trikmu sekarang? Kakak, kodok berkaki 3 susah dicari, tapi manusia berkaki 2 ada di mana-mana. Jika Yun Qianyi tidak bersedia menikah dengan keluarga Chu, maka pernikahan hari ini dibatalkan. Kepala Chu. Tidak, sama sekali tidak. Meskipun Qianyi saya tidak memiliki keberuntungan itu, kamu bisa lihat Ruo Chu. Ruo Chu juga gadis yang baik, sayangnya wajahnya terluka oleh para bajingan itu. Apa yang terjadi? Bukankah itu pembakar dupa yang digunakan untuk mengundang Lembah Dewa Obat? Apa yang kau teriakkan? Tuan Muda Chu, dia adalah... Aku bilang dia penipu. Penipu? Benar, penipu. Bagaimana dengan pembakar dupa itu? Dengan tubuh fana ini, aku tidak bisa melihat misteri di dalamnya. Tapi berbeda bagi seorang penipu, itu hanya pembakar dupa, siapa tahu sihir hitam macam apa yang kau gunakan. Sihir hitam? Karena kau berlutut dan memanggil Tuan Iblis itu, maka kau dari sekte yang sama. Kau bukan orang baik. Hahaha, berani kau menyebut guruku iblis. Maka aku, Hua Zongmiao, akan membuatmu melihat apa itu sihir hitam sebenarnya.
Ayah, ada apa? Ayah, ada apa? Ayah? Terlalu banyak omong kosong. Menyebalkan sekali. Tidak seperti sekarang, diam seperti gunung. Sekarang baru sesuai namanya. Hahaha. Apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya menggunakan ilmu hitamku. Itu saja. Kusarankan kau segera melepaskannya. Kalau tidak, saat tabib surgawi yang asli datang, akan kuambil nyawamu. Tabib surgawi? Hahaha. Dengan aku di sini, sepertinya dia tak akan bisa datang. Yun tua, kau? Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Du Pengtian, usir dia untukku. Sekarang, dia tahu ilmu hitam. Siapa tahu kau atau aku yang jadi korban berikutnya? Tuan Muda Chu, dia. Diam. Du Pengtian, aku memperingatkanmu, jika kau tidak mengusirnya, mulai hari ini, keluarga Du tak akan ada lagi di Hanzhou. Aku. Hei. Tuan, tolong minggir. Minggir. Apa kau tak pernah dengar, mengundang dewa itu mudah, tapi mengusirnya sulit. Karena kau mengundangku ke sini, aku tak akan pergi semudah itu. Ayah, mungkinkah dia benar-benar dokter Dewa Hua Zong Miao? Jangan bicara sembarangan. Tuan Muda Chu, jika dia benar-benar dewa yang mampu, apakah dia akan membuang waktu di sini? Membuang waktu. Jadi kau memanggilku ke sini hanya untuk membuang waktu? Kamu. Ayah, ada apa? Apa yang ingin kau katakan? Ayah, bicaralah. Itu sederhana. Hahaha. Yi Yun tua. Kau benar-benar dokter dewa? Bukankah itu sudah jelas, asli, dan tidak berubah? Yun Ruochu. Dasar jalang, kembali ke sini. Aku mohon kepada dokter dewa untuk menyelamatkan mukaku. Kumohon, tabib sakti, tolong selamatkan wajahku. Bukankah sudah kubilang dia itu penipu? Jadi bagaimana kalau dia penipu? Asalkan dia bisa memperbaiki wajahku. Aku, Yun Ruochu, rela membayar berapapun. Tidak, wanita jahat inilah yang menindas ibuku. Dia berakhir seperti ini, itu yang pantas dia terima. Kita benar-benar tidak boleh menyembuhkan wajahnya. Nona kedua Yun, bukan karena orang tua ini tidak mau membantumu, tapi karena kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Kumohon Tuan Hai. Ah, tidak. Kumohon kakak untuk menyelamatkan Ruochu. Ruochu tahu dia salah. Ruochu tidak akan berani lagi. Kulitmu terlalu tebal. Kumohon kakak maafkan Ruochu. Asalkan kakak setuju untuk mengizinkan tabib sakti menyembuhkan wajahku, Ruochu rela melakukan apapun untuk kakak. Yan Chen. Tidak, ibu jangan lemah hati. Betul, ibu jangan biarkan wanita jahat itu lepas muda. Ruochu, maafkan aku. Apa kau benar-benar rela melakukan apapun? Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan apapun? Aku, Yun Ruochu, bersumpah pada langit. Asalkan kakak setuju membiarkan dokter ilahi menyembuhkan wajahku, aku bersedia melakukan apapun. Bagus. Maka aku perintahkan kau untuk memotong keempat rantai besi itu. Kau berani? Kenapa aku tidak berani? Ayo. Kau? Ruochu, jangan. Itu berisi benda-benda suci patriark takdir. Jika dibuka, langit sebagai segel, bumi sebagai batas, bencana besar akan datang. Ya, Ruochu, kamu benar-benar jangan. Ini bukan hanya soal nyawa dan nasib 4 keluarga kita, ini menyangkut seluruh Hanzhou. Ruochu. Ya, Ruochu. Itu hanya wajah. Jangan percaya pada tukang obat palsu ini. Kakek akan memberimu uang. Kakek akan memberimu banyak uang. Aku akan mencarikan dokter terbaik untukmu. Aku pasti akan menyembuhkan wajah ini untukmu. Aku tidak sabar. Tidak. Tidak. Jadi kau juga tahu tentang pembalasan ilahi. Takut membuat patriark marah. Apa yang kau tahu, tanpa patriark, di mana keluarga Chu kita saat ini? Oh, benarkah? Lalu kenapa melawan yang mulia ini? Patriark macam apa kau? Jangan mendekat, kau, kau. Pergi, patriark. Apa yang terjadi? Hah? Yu Tianchen, kau tidak layak atas nama itu. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu apa itu patriark takdir sejati. Pembalasan ilahi. Patriark marah. Pembalasan ilahi. Ini pembalasan ilahi?
Siapa yang memanggilku? Jauh lebih terang sekarang. Hahaha. Yun Tua, Siapa yang memanggil yang mulia ini? Patriark Takdir, dia adalah Patriark Takdir. Dia adalah patriark. Benar. Dia adalah Patriark Takdir. Keturunan keluarga Chu Junjie dengan hormat menyambut kedatangan Patriark. Kami dengan hormat menyambut kedatangan Patriark. Kau memanggil yang mulia ini dengan darah. Ada apa? Patriark, ini si Jalang. Dia membual tanpa malu, menyamar sebagai Anda, dan menyakiti orang-orang Anda. Kami mohon Patriark untuk membunuh setan dan mengusir kejahatan. Kami mohon Patriark untuk bertindak. Bunuh setan, usir kejahatan. Kami mohon Patriark segera bertindak. Bunuh iblis-iblis itu. Hahaha, Yu Tianchen, Patriark sudah datang, waktumu mati telah tiba. Sekarang, berlutut dan mohon ampun padaku, aku bisa memohon kepada Patriark untukmu. Untuk menyelamatkan nyawamu yang hina. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah memohon untukku. Hanya saja, jika dia adalah Patriark, lalu siapakah aku? Kau? Dasar bodoh dungu. Masih belum menyadari identitasmu sendiri, ya? 1000 tahun yang lalu, Hanzhou dilanda kekacauan besar. 3 leluhurmu berlutut di kaki pegunungan Kunlun selama 49 tahun. Sejak itu, keluarga Chu Hanzhou unggul dalam memancing, menjadi penguasa sungai dan lautan. Keluarga Yun suka konstruksi, menjadi raja bangunan. Keluarga Du bersifat duniawi, menjadi raksasa keuangan. Kekayaan, kekuasaan, status, keinginan leluhur kalian semuanya telah terpenuhi. Sekarang, katakan padaku, siapakah aku? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tahu begitu jelas? Rahasia buruk kebangkitan keluarga kita ini adalah rahasia leluhur. Bahkan aku hanya mendengar kakekku menyebutkan sedikit-sedikit. Ayah? Maksudmu? Tapi, Hanya masa lalu yang tak terverifikasi. Kalau begitu, katakan padaku, siapakah aku? Oh tidak, Patriark marah besar. Apa? Ayahku membuat patriark marah? Ayah? Oh, tidak. Patriark. Apakah Anda benar-benar Patriark? Jika Anda benar-benar Patriark, saya mohon Patriark memberikan obat untuk menyembuhkan wajah saya. Saya mohon Patriark memberikan obat untuk menyembuhkan wajah saya. Wajah, hanya cangkang belaka. Aku mengizinkannya. Tapi tidak ada makan siang gratis. Kamu ingin aku menyembuhkanmu? Apa yang akan kamu berikan sebagai gantinya? Tukar, hal paling berharga di tubuh hamba ini adalah nyawa yang tak berharga ini. Hamba rela menukar 10 tahun hidupnya demi penampilannya. Baik. Ayo, sini. Terima kasih, Patriark, atas pemberian obatnya. Terima kasih, Patriark, atas pemberian obatnya. Pil pembersih sumsum tadi harum dan wangi. Kenapa bau pil ini sedikit aneh? Ini adalah pil suci pemberian Patriark. Apa yang kamu tahu? Ruochu, menurutku, penampilan tidak sebanding dengan nyawa. Diam saja. Yun Qianyi. Aku takut kamu hanya takut setelah aku memakannya, kecantikanku akan melampauimu. Kamu hanya iri padaku. Mama, bibi jahat. Kalau mau makan ya makan saja. Ruochu, wajahmu. Ruochu, wajahmu. Wajahku. Wajahku sembuh. Patriark, kebajikan, umur panjang, jasa tak terhingga, kami mohon Patriark memberikan obat untuk menyelamatkan hidup kami. Apakah kalian juga bersedia menukar umur dan memohon obat kepada yang mulia ini? Ya, Kalau begitu, mengingat ketulusan kalian, yang mulia ini akan mengabulkan keinginan kalian. Main trik lagi. Kuno. Kuno, aku sudah hidup bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya aku merasa ringan, penuh kekuatan. Telingaku juga sembuh. Hidungku sudah tidak sakit. Barangku masih utuh. Hahaha. Terima kasih, Patriark, telah memberikan obat. Kami berjanji akan mengabdi pada Patriark seumur hidup. Hahaha. Tentu saja terasa ringan. Pernah dengar istilah cahaya terakhir sebelum matahari terbenam? Lanjutkan. Kalian sudah memiliki kekuatan dewa yang diberikan oleh Yang Mulia ini. Tidak perlu takut lagi pada iblis. Ayah, ini sangat menakutkan. Mereka seperti zombie. Tidak mungkin.
Zombie harus berjalan seperti ini. Hahaha, aku tidak mau terinfeksi racun mayat. Kecoak sialan, aku mengandalkanmu. Ya, Tuan. Ah, Hah, takut? Sekarang berlutut dan akui kesalahanmu. Akui bahwa kamu adalah penipu. Aku bisa minta ayah mengampunimu. keparat. Hahaha. Patriark ada di sini, dan kamu masih berani menjadi pencuri yang berteriak tangkap pencuri? Kurasa kamu mencari mati. Bukankah kamu yang mencari mati? Berani melangkah satu langkah lagi, dan aku akan membuatmu menyesal. Keparat kecil. Hahaha. Jangan kira kamu hebat hanya karena tahu beberapa idiom. Benar. Dao leluhur telah datang secara pribadi. Kamu hanya bisa tunduk dan menyebut diri bawahan. Hanya dengan itu kamu bisa memiliki kekayaan dan kehormatan. Jika tidak, tempat ini adalah sarang naga dan harimau bagimu, gunung pisau dan lautan api. Semut kecil berani berbicara tentang gunung pisau, dalam seni bela diri, konyol. Tunggu ayah, sarang harimau? Apa mereka ingin melihat harimau besar? Aku akan melepaskan satu untuk mereka lihat sekarang. HMPH, Yu Tianchen dan iblis lainnya tidak menghormati jalan surgawi. Meniru aku yang mulia ini, tanpa ampun, bunuh mereka semua. 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 Jangan terburu-buru membunuhku. Sebaliknya, hari ini kamu mendukung iblis, memakan pil beracun, dan menyinggung dewa sejati. Hati-hati mendatangkan hukuman ilahi pada dirimu sendiri. Hukuman ilahi macam apa yang bisa kamu, seorang Taois iblis, datangkan? Jika ada hukuman ilahi, biarkan itu datang padaku, keluarga duku. Tidak percaya pada takdir? Ah, ayah, ada apa, ayah? Ini peringatan dari jalan surgawi. Jika kau tetap keras kepala dan tertipu, hukuman ilahi akan datang. Langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Omong kosong. Patriark ada di sini. Dengan perlindungan Patriark, bagaimana mungkin jalan surgawi menghukum kita? Benar, jantung ayahku sudah tidak sehat. Pasti dia baru saja marah, jadi itu amukan yang menyerang jantung. Keras kepala dan tertipu, di luar keselamatan. Kalau begitu, keluarga Hanzhou tidak ada artinya lagi menyembah yang mulia ini. Kalau begitu, potong rantai besi itu. Ayah, ini... Ya, kita tidak bisa memotongnya. Hahaha, rantai besi kecil ini, aku sudah terlalu lama menahannya. Potong saja. Orang tua ini patuh. Chu Puoting, pikirkan baik-baik. Jika kau memotong rantainya, tidak akan ada lagi hubungan antara kau dan aku. Sampai saat ini, kau masih berpura-pura. Kau benar-benar masuk ke dalam peran. Patriark, dewa sejati, ada di sini. Dia secara khusus memberikan makna ini kepada kita. Siapa dirimu, penipu palsu? Semua klan, dengarkan perintahku. Potong rantai besi, dan kau akan diberi hadiah besar. Hadiah ditawarkan? Kakek, kau sudah tua dan saatnya turun tahta. Akulah harapan keluarga Chu. Hahaha. Apa yang terjadi? Kenapa ada gempa? Kenapa kau panik? Tuan muda Chu itu gagah berani. Dia baru saja meminum pil suci, dia hanya sedikit lebih kuat. Apa yang hebat dari itu? Benar. Obat suci yang diberikan oleh Patriark Takdir kepadaku membuatku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Hahaha. Bodoh, ini bukan soal kekuatan. Tunggu saja. Begitu rantainya putus, pembalasan ilahi pasti akan datang. Pembalasan ilahi, si gendut. Tuan muda Chu berdiri di sini, baik-baik saja. Apalagi yang bisa kau katakan? Aku, Yun Ruo Chu, ingin melihat pembalasan ilahi seperti apa yang bisa terjadi. Xia Oksue, hanya tersisa 2. Patriark ada di sini. Kenapa kau tidak segera menuruti kehendak surga? Apalagi yang kau tunggu? Benar, aku ingin melihat pembalasan ilahi seperti apa yang ada. Ayah, apa yang terjadi? Hahaha. Aku bebas, aku bebas. Ini. Wajahku. Wajahku. Rambutku. Aku. Patriark, bukankah Anda ada di sini? Kenapa? Kenapa? Pendiri? Siapa bilang aku pendiri? Kau cukup bodoh untuk percaya omong kosong seperti itu. Itu bukan Patriark. Mungkinkah dia? Benar, tepatnya orang yang terhormat ini. Hahaha, akhirnya aku bebas. Makhluk jahat, kau kira mau lari kemana?
Kuas lukis? Bagaimana bisa jadi kuas lukis? Bajingan, siapa yang kau panggil kuas lukis? Aku, Tuan Muda, bukan kuas lukis. Aku, Tuan Muda, adalah kuas ajaib malang. Malang apa? Yu Xiaolang, menurutku kau hanya macaca bau. Yu Xiaohai, siapa yang kau bicarakan? Kau tidak lebih baik dariku. Tian Chen, Xiao Hai, apa yang mereka bicarakan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Qianyi, sekarang, apakah kau percaya aku saat aku bilang aku patriark takdir? Maaf, aku tidak percaya padamu sejak awal. Tidak apa-apa. Sebenarnya, Xiao Chuan, Xiao Hai, dan Xiao Xiao bukan anak-anakku. Mereka adalah harta alam langit dan bumi yang aku kunci dalam sebuah kotak. Bukan hanya mereka, anak durhaka ini juga salah satunya. Namanya adalah Yu Xiaolang. Omong kosong! Aku, Tuan Muda, bukan sembarang Yu Xiaolang. Yang mulia ini bernama Kuas Ajaib Malang. Orang suci ini disebut Kuas Ajaib Malang. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu kau memandu mereka memotong rantai karena Harta karun alam surga dan bumi, setelah mereka memiliki kesadaran, menjadi seperti dia, tanpa rasa benar dan salah, dan sangat nakal. Untuk menahan mereka, aku, 100 tahun yang lalu, menekan tubuh asli beberapa dari mereka dalam sebuah kotak, dan menitipkannya pada leluhur 4 keluarga besar Hanzhou untuk dijaga. Keserakahan manusia tak ada batasnya. Keluarga Fang dari Hanzhou tidak puas dengan kekayaan dan kehormatan yang ada, diam-diam memotong tali, membuka kotak, dan melepaskan tubuh asli Xiaolang. Itulah yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Apa? Omong kosong! Kau jelas ditekan di bawah patung batu patriark, dan baru saja dilepaskan sekarang. Itu hanya ilusi. Kau hanya bodoh, dan tidak pernah menyadarinya. Kau... Jadi keluarga Fang dari 4 keluarga besar tidak pindah ke luar negeri, tapi merusak segel, menuai apa yang mereka tabur, dan musnah dalam semalam. Patriark takdir, di atas sana, terimalah sujud orang tua ini yang buta, mengira ikan belut sebagai naga sejati. Aku mohon ampunan patriark. Aku mohon ampunan patriark. Aku mohon ampunan patriark. Kalau permintaan maaf berguna, buat apa perlu ayahku? Cukup. Mengingat kalian semua juga tertipu oleh anakku yang durhaka, dan bahwa kalian meminum pil boneka, umur kalian pasti pendek. Aku tidak akan menuntut kalian lebih lanjut. Lakukan satu hal untukku. Setelah selesai, orang suci ini akan memberimu tambahan 30 tahun hidup. Wah, ganteng sekali. Dia sangat kaya dan mengendarai mobil mewah. Wah, ganteng sekali. Halo ganteng, kamu di kelas berapa? Ganteng sekali. Tuan, Paman, Tante, kami sudah sampai. Hei, siapa sangka di usia ratusan tahun, kita masih harus TK bersama anak nakal ini. Semua karena Yu Xiaolang itu, yang membuat kita ikut menderita. Tapi ayah bilang ini bukan penderitaan, ini pengalaman, belajar ilmu. Membantu kita lebih akrab dengan ibu. Tuan ini. Nah, hari ini, akur dengan guru dan teman di sekolah. Aku akan menjemputmu sepulang sekolah. Aku pergi dulu sekarang. Wah, cantik sekali. Tetap tidak secantik ibuku. Ibu. Anak-anakku. Halo, kelas. Aku guru tenis meja baru kalian. Halo, Bu. Halo, silakan duduk. Xiao Hai, Xiaolang, Xiao Chuan, cepat masuk. Apa selanjutnya? Kita ada pelajaran tenis meja. Ayo belajar memantulkan bola dulu. Sial, aku juga bisa. Aku juga bisa. Keren, wow. Ups. Lihat, Yu Xiaolang telah membunuh seseorang. Aku punya Kak Hai di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Ayolah, jangan dengarkan dia. Ayo kita pergi dan beritahu guru. Kakak, bantu aku mengangkat orang. Baik,
Berat sekali. Aku tidak bisa menariknya. Aku dapat. Ayolah, nyalakan. Yu Xiaohai. Yu Xiaohai, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Jangan menusuk Du Zihan dengan jarummu. Bagaimana dengan sutradara? Kenapa sutradara belum datang? Apa yang kamu tahu? Aku, Yu Xiaohai, adalah master dari tabib Dewa Hua Zhongmiao. Jarum ini turun. Tidak hanya obat bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga akan membuat Du Zihan lebih cantik. Tidak mungkin, ayah bilang itu adalah penipuan untuk menusuk jarum dan menjadi cantik. Apa kamu pikir keluarga Du Zihan punya banyak uang? Mencoba menipu uangnya. Tidak, aku tidak. Ya Xiaohai tidak punya. Jika kamu bilang tidak, maka tidak ada hal seperti itu. Bagaimana kamu membuktikannya? Ide bagus. Jika aku menyembuhkannya, kalian semua harus memanggilku bos mulai sekarang. Tidak apa-apa. Tidak, sutradara datang. Xiaohai, obati Zihan dulu. Mami membawa Xiaolang untuk menjelaskan kepada sutradara. Oke, ceritakan padaku, apa yang terjadi di sini? Maaf, Direktur. Xiaohai dan Xiaolang tidak sengaja. Maaf, sudah berakhir. Hei, kau bisa membuat orang pingsan dengan maaf? Atau apa? Bukankah Yu Xiaohai, pria gemuk itu yang menyelamatkannya? Kurang ajar. Siapa yang menyuruhmu bicara seperti itu? Yun Qianyi, kau sangat mengecewakanku. Setelah terkenal. Oh, apalagi melahirkan sebelum menikah, melahirkan beberapa bocah nakal. Dulu salah satu dari 4 keluarga besar, di bawah kepemimpinanmu, jadi terpuruk hingga aku menjadi guru di TK anak-anakku. Apa kau tidak malu? Aku. Dan kau pantas menjadi bocah nakal dari keluarga yang terpuruk. Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk menghormati yang lebih tua? Direktur, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Ini adalah kesalahan kami. Kami bisa mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Kami minta maaf. Tapi kau tidak boleh bicara seperti itu tentang anakku. Tidak bisa dibilang, aku bilang padamu, di TK ini. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku katakan. Kau dipecat? Kenapa kau pecat aku, meskipun kau direktur, tapi sekolah ini punya kepala sekolah, kau pecat aku, apa kepala sekolah tahu? Kepala sekolah? Hahaha, kau tahu siapa kepala sekolahnya? Aku kasih tahu ya, kepala sekolah Du Pengtian, kepala keluarga Du adalah kakek Du Zihan. Du Zihan adalah cucu Du Pengtian. Betul, bajingan kecilmu melukai cucunya. Aku baru saja memecatmu, aku sudah memberi kamu banyak muka. Keluar dari sini sekarang juga, kenapa kau masih mau tinggal di sini? Siapa bilang aku? Di mana Zihan? Ibu Zihan. Di mana Zihan? Di mana Zihanku? Direktur Liu, ayahku adalah Chu Kuoting. Ayahku adalah Du Pengtian, ayah mertuaku yang membeli TK ini, bukan buat keluarga kami dizalimi. Ibu Zihan, jangan marah, silakan duduk. Duduk apaan sih? Biar jelas, di mana Zihanku terluka, kenapa dia tidak di sini? Duduk? Duduk di mana? Mari kita luruskan dulu. Seberapa parah cedera Zihan saya, kenapa dia tidak di sini? Nyonya Zihan, saya baru saja mau turun menemui Zihan ketika saya dihentikan oleh perempuan jalang Yun Qianyi itu, tanya dia. Dia pelatih tenis meja Zihan. Kecelakaan itu terjadi saat kelasnya. Nona Chu, Zihan terluka secara tidak sengaja oleh Xiaohai dan Xiaolang kami. Saya minta maaf kepada Anda dan anak itu atas nama mereka. Apa gunanya minta maaf? Seberapa serius cedera Zihan saya? Kenapa Anda tidak memberitahu kepala sekolah? Xiaohai sedang merawat Zihan sekarang. Dia seorang dokter. Saya takut kepala sekolah tidak percaya identitasnya dan akan mengganggu mereka. Itulah mengapa saya meminta kepala sekolah untuk beristirahat di kantor. Yun Qianyi, kamu tidak hanya membiarkan anakmu melukai putriku, tetapi kamu juga membiarkan mereka main-main merawatnya. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Akulah yang memukulnya. Kalau punya nyali, hadapi aku. Jangan sentuh dia. Kamu berani? Tian Chen, aku heran siapa itu. Ternyata orang miskin. Pantasan anak-anak yang kamu besarkan sangat tidak sopan.
Yu Xiaohai, Yu Xiaochuan, Yu Xiaoxiao, kemarilah. Master Chuan, Master Hai, Master Xiao Xiao, melaporkan. Pak, yang ini kau mau ditanggap? Yo, lihat mereka. Apakah mereka kelihatan seperti murid? Sangat tidak pantas. Kalian anak nakal, keluar dari sini. Kemari, cepat. Ayah, Hari ini, usir 3 pembuat onar ini, atau kau dipecat. Aku dipecat? Itu tidak bisa. Aku punya orang tua dan anak-anak untuk dinafkahi, aku tidak bisa dipecat. Kau ayah dari 3 bajingan ini, kan? Tanda tangani keluar dari sekolah. Tidak, aku tidak mau. Orang miskin ya orang miskin. Tidak punya sopan santun sama sekali. Biarkan aku bilang, menjadi miskin adalah dosa asal. Anak-anakmu harus mundur. Dan kalau aku tidak, Kamu tidak punya suara di sini. Cu Lele, meskipun ayahmu adalah Cu Kuoting dan mertuamu adalah Du Pengtian, itu bukan alasan untukmu membuat keributan tanpa alasan. bajingan, siapa yang mengganggu menantuku? Ayah, akhirnya kau datang. Cucumu diganggu oleh anak-anak 2 setan miskin ini, HMPH. Setan miskin, berani-beraninya mengganggu zihanku? Apa kalian tidak pernah dengar nama besarku, Du Pengtian? Du Pengtian, nama besar apa yang kau punya? mau ceritakan pada aku dan kakakku? Kau, P. Patriark. Ah? Bodoh? Siapa yang kau panggil setan miskin? Mereka. Siapa? Mereka. Siapa yang kau maksud? Patriark yang maha tinggi. Saya telah menyinggung Patriark. Ini kelalaian orang tua ini, kelalaian orang tua ini, kelalaian orang tua ini. Ayah, apa yang kau lakukan? Bodoh. Apa yang kau tahu? Keluarga Duku, kau hancurkan keluarga Duku, keluarga Duku, hancur, hancur apa? Du Pengtian, apa yang kau teriak-teriak? Chu Junjie, Chu Junjie, oh, Chu Junjie. Lihatlah adikmu yang hebat itu. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Duku? Bagaimana? Bagaimana bisa kita menikahi wanita sejahat itu? Hei, kau. Kakak. Zihan kita dipukul oleh mereka. Du Pengtian tidak mendukung kita. Dia malah memukulku. Untung kau tidak mati. Kakak, dengarkan saja. Du Pengtian, apa kau sudah gila? Cu Lele adalah anggota keluarga Cu kita. Kau harus lihat tuannya sebelum memukul anjing. Anjing? Andai saja dia benar-benar anjing. Chu Junjie, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Lihat siapa ini. Yu Tianchen? Ah, bukan. Ah, Patriark takdir, di atas. Kenapa kau berdiri di sana? Berlutut dan bersujud? Apakah semua orang sudah ada di sini? Ah, P. Patriark, ini semua salahku. Patriark, ini semua salahku karena gagal mengendalikan adikku. Maaf, Patriark. Jika aku tahu mereka adalah anak-anakmu, meskipun kau pinjamkan aku 100 nyali, aku tidak akan berani merepotkanmu. Ah, ya, Yun kecil. Lihat, situasinya sekarang sangat canggung. Kau istri Patriark takdir, kau seharusnya memberitahuku sebelumnya, untuk menghindari. Kau tahu, kan? Kepala sekolah. Xiao Lang dan Xiao Hai salah karena melukai Du Zihan. Aku akan menyuruh mereka meminta maaf padamu. Namun, Xiao Hai sudah mengobati luka Du Zihan. Namun, kau yang putuskan. Terserah padamu. Lagi pula dia sudah dalam masa pergantian gigi. Jadi kami tidak akan menambal giginya untuk saat ini. Tidak perlu tambal. Baiklah, kalau begitu. Dan kelas tenis meja ini. Hadir. Dia harus hadir.